Oke, selanjutnya kita ke pembelahan meiosis. Pada buku yang Ibu bawa adalah halaman 6. Kamu bisa mungkin halaman 5, mungkin agak berbeda tapi isinya sama. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang nantinya hasil pembelahannya adalah 4 sel anak. Pembelahan meiosis itu terjadi di testis pada pria dan di ovarium pada wanita. Pembelahan meiosis fungsinya untuk menghasilkan gamet. Gamet pada jantan namanya atau pada laki-laki namanya sperma. Gamet yang dihasilkan oleh oleh ovarium namanya ovum, gitu ya. Jadi pembelahan meiosis itu yang nanti akan berperan dalam proses perkembangbiakan makhluk hidup, gitu ya. Karena yang dihasilkan adalah sperma dan ovum. Mari kita lihat. Awalnya juga sama. Jadi ada sel di dalam testis. Jadi di dalam testis nanti ada salah satu atau hampir seluruh permukaan dalam testis itu membelah secara meiosis, gitu ya. Kalau di ovarium nanti yang membelah salah satu sel aja, ya. Jadi lain ovum dan gamet. Jadi nanti dijelaskan lagi pada oogenesis ya dan spermatogenesis. Sekarang kita ke meiosis aja dulu. Meiosis juga dimulai dari sel tubuh. Sel tubuh di mana? Di dalam testis. Sel tubuh di mana? Di dalam ovarium. Nah, sel tubuh ini nanti akan mengalami pembelahan meiosis. Sama, dimulai dengan interfase dulu. Tadi gimana interfase? Sentrosom menjadi 2 sentriul, membelah menjadi 2 sentriul. Kemudian benang-benang kromosom menebal, ya, memendek menebal seperti ini sehingga bentuknya lebih jelas, ya. Inilah fase interfase, ya. Semuanya yang dimiliki oleh sel digandakan semua, di 2 kali lipatkan karena akan membelah, ya, seperti itu, diperbanyak. Itulah interfase. Kemudian setelah interfase dilanjutkan ke profase 1. Kenapa ada 1? Nanti ada profase 2 karena meiosis ini nanti terjadi 2 kali pembelahan. Kita ke pembelahan yang pertama dulu, ya. Profase 1, lihat. Ya, samakan profase 1 dengan profase mitosis, ya. Seolah-olah sama, tapi sebetulnya ada perbedaan. Pada profase 1 kan Ibu sudah menjelaskan sebelumnya bahwa di dalam inti sel itu kromosom mempunyai pasangannya. Ada pasangannya dia di sana pasti. Karena itu kromosom di dalam inti yang normal, orang yang normal kromosomnya selalu genap. Nah, pada profase 1 masing-masing kromosom berpasangan dengan pasangannya. Malah kadang di interfase sudah kelihatan pasangannya. Ini sudah berpasangan. Ya, kromosomnya berpasangan dengan pasangannya. Setelah menemukan pasangannya, masing-masing kromosom berduplikasi, menggandakan diri menjadi 2 semua. Nah, akhirnya seperti ini bentuknya. Masih terikat pada sentromir. Ya kan? Terikat pada sentromir. Ini sentromirnya. Jadi lengan-lengannya kromosom nggak akan pisah-pisah kemana-mana, gitu ya. Nah, sekarang bentuknya seperti ini. Karena tadi mendekati pasangannya, kemudian setelah dekat dengan pasangannya, semuanya dua-duanya menggandakan diri sehingga bentuknya seperti ini. Fase metafase 1. Lihat di bukunya. Nah, setelah kromosom di profase tadi berpasangan seperti ini, di metafase tadi apa cirinya? Kromosom berjajar di bidang pembelahan atau bidang ekuator tuh, sama ya. Tapi lain dengan metafase pada mitosis. Kalau pada meiosis awalnya kromosomnya berpasangan. Kalau mitosis tidak perlu berpasangan. Akhirnya jadinya seperti ini. Setelah berpasangan seperti ini, melanjutkan ke anafase. Ya, pada fase tadi pengertiannya adalah menuju ke tahap bergerak, memisah menuju. Nah, sehingga kromosom yang berpasangan tadi, yang satu pasangannya memisah ke kutub berikutnya, yang satunya ke kutub lawannya. Akhirnya bentuknya seperti ini. Pada telofase 1 akan terbentuk sel anak yang isinya seperti ini. Ini itu 2 kromosom. Ini itu 2 kromosom, bukan 4 lagi.
4 itu kan karena masing-masing kromosom berduplikasi, menggandakan diri, tapi sebetulnya ini hanya 2 kromosom. Ya, jadi pada akhir telofase 1 terjadi pengurangan macam kromosom. Jumlahnya sama sih, 1 2 3 4. 1 2 3 4. Tapi macamnya lain. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Macamnya sudah lain nih, lihat tuh. Di awal ada biru, ada kuning, ada merah, ada hijau. Nah, di sini udah nggak ada karena memisah nih. Memisah jadi satu ya. Nah, itulah ciri dari meiosis. Sel anak pada meiosis 1 di akhir telofase 1 sudah terjadi pengurangan macam kromosom. Pengurangan jumlah kromosom. Sebetulnya ini kromosomnya 2 ini. Tuh 2 ya. Karena tadinya kan 4. 1 2 3 4 tinggal 2 ya. Kita lanjutkan ke profase 2. Dari telofase 1 ke profase 2 tidak ada interfase, langsung ya. Jadi pada profase 2 langsung kromosomnya seperti ini. Ya, dia memisah agak jauh, kemudian mengatur diri di bidang pembelahan pada metafase 2. Akhirnya seperti ini ya. Tuh. Nah, selanjutnya anafase 2. 2 kromosom yang tadi berduplikasi ini, nah, memisah dia, memisahkan diri. Nah, memisahkan diri seperti ini. Nah, akhirnya kayak gini. Nah, pisah kan? Setelah pisah, akhirnya telofase 2. Nah, telofase 2 adalah tahap karyokinesis, pembentukan inti. Caranya gimana? Setelah kromosomnya sampai di kutub masing-masing, maka terbentuk membran. Jadilah inti, ya. Nah, jadilah inti. Kemudian setelah terjadi inti, terjadi pembagian sitoplasma, namanya sitokinesis. Maka masing-masing sel ini membentuk 2 sel anak, sehingga jumlahnya menjadi 4 sel anak. Meiosis hasil akhirnya adalah 4 sel anak. Masing-masing sel anak jumlah kromosomnya separuh dari kromosom induknya. Tadi induknya kromosomnya ada 4. Sekarang sel anaknya kromosomnya hanya 22. Jadi pembelahan meiosis itu terjadi pengurangan jumlah kromosom. Jadi sel anaknya namanya bukan sel tubuh lagi, namanya sel gamet. Ya, sel gamet ini namanya sel kelamin. Kalau sel tubuhnya tadi yang membelah adalah sel di dalam testis, maka ini nanti calon sperma. Ya, gitu. Kalau di dalam ovum ini adalah ovarium, maka ini adalah calon ovum. Maka kenapa di gamet kromosomnya berkurang? Dalam pembentukan gamet kromosomnya harus dikurangi separuh supaya nanti ovum dan sperma kalau ketemu jumlah kromosomnya tetap 4. Jadi di sini pembelahan meiosis adalah pembelahan reduksi, pembelahan pengurangan kromosom untuk menjaga jumlah kromosom pada individu berikutnya apabila terjadi pembuahan atau fertilisasi ya dalam perkawinan. Nanti itu akan dijelaskan berikutnya. Oke, begitu. Terima kasih.